tidak sengaja tersingkap dan lain-lain bagaimana? Iya benar ya. Jadi tatawuh itu artinya eh, menambahkan atau melengkapi. Bisa melengkapi karena ada yang kurang sholat kita kurang khusyuk, kurang benar, syaratnya tidak terpenuhi, maka dilengkapi ya. Bahkan mungkin kalau kita mau jujur ya, sholat kita banyak tidak khusyuknya daripada khusyuknya kalau mau jujur ya. Nah, maka mudah-mudahan dengan kita melaksanakan sholat sunat ada eh, pahala yang kita peroleh sehingga melengkapi kekurangan itu. Jadi paling tidak ada beberapa hal ya. Satu, yang sunat ini akan melengkapi yang wajib ya, sehingga ada sholat sunat. Yang kedua, menyempurnakan. Berarti kalau kurang disempurnakan gitu ya. Yang ketiga, eh, yang sunat-sunat ini adalah bagian dari jalan untuk kita mendapatkan cinta Allah. Sebenarnya dalam eh, hadis qudsi ya, bahwasanya Allah berfirman dalam hadis itu bahwa Allah akan mencintai seorang hamba mazala mazala ya'malu tatawuan, ketika hamba itu melakukan hal yang sunnah, hatta ahibbahu, sehingga aku mencintai kepadanya. Ya, sampai dalam hadis itu kalau aku sudah mencintainya maka aku akan jadi tangannya, tangannya adalah tanganku, kakinya kakiku, penglihatannya penglihatanku, pendengarannya pendengaranku. Jadi tidak dimaknai seperti orang-orang tasawuf itu wujud, jadi tangan Allah, kaki Allah, bukan. Tapi tangannya dibimbing untuk dekat dengan Allah, untuk melakukan yang diridhoi Allah. Matanya dibimbing untuk melihat hanya yang Allah ridhoi, telinganya dibimbing untuk mendengar yang Allah ridhoi. Itu dalam penjelasan dalam hadis tersebut, dan itu disebutkan ketika seorang hamba itu ma yazalu yuqarribuni bin nawafil, ketika hamba itu mendekat kepada Aku dengan izin sebentar sebentar. Kayak begitu ya, jadi eh, melengkapi yang kurang, walau alam yang kurangnya apa itu hak Allah gitu ya. Jadi bisa melengkapi, bisa menambahkan dari yang kurang tadi, dan bahkan bisa menyempurnakan kalau ada yang kurang sempurna. Begitu. Yang kedua, mohon izin meminta penjelasan tentang sholat mutlak. Mutlak dalam artian bahasa Arab, bahasa kitanya umum. Ya, ada mutlak, pasangannya muqayyad, am, pasangannya khas. Umum lawannya khusus ya. Mutlak itu artinya umum, khas itu khusus. Jadi salat sunat mutlak adalah salat sunat umum, salat saja 2 rakaat ya. Salat duha sudah gitu ya, tahiyatul masjid sudah. Misalkan ini mau nunggu duhur tapi belum azan juga, mau salat sunat 2 rakaat dengan niat salat sunat saja, itu namanya salat sunat mutlak. Jadi umum ya, tidak spesifik terkait dengan waktu atau nama tertentu ya, yang umum disebut dengan mutlak. Begitu. Yang ketiga, izin tanya, nyambung pertanyaan Bu Nada, yang mana Bu Nada aja juga ya. Kalau misal sholat sunnahnya juga ternyata tidak khusyuk atau aurat masih tetap, oh yang pertama berarti pertanyaan Bu Nada. Sama seperti sholat fardu, bagaimana status sholat sunnahnya? Ya, masalah khusyuk atau belum khusyuk, sempurna belum sempurna, serahkan kepada Allah. Tapi kita melakukan dulu ya. Sholat sunat upayakan kita lakukan. Ya mudah-mudahan, mungkin kalau nggak 100%, 10%, 20%-nya diterima oleh Allah juga sudah alhamdulillah. Jadi jangan sampai saya mau percuma sholat sunat juga nggak bisa khusyuk, lebih baik nggak. Itu apalagi ya. Udah sholat saja lakukan, sholat sunat bisa lakukan. Ya, itu mudah-mudahan jadi melengkapi. Walaupun mungkin masih ada yang kurang di mata Allah, kita sudah berupaya. Begitu ya, jawaban dari 3 pertanyaan pekan lalu. Ada suara betul? Ada suaranya tidak? Ada, Sad. Ada Ada Ustaz. suara. Jelas, Ada Oke, Ustaz. jelas. baik. Kita mulai ya, bab baru, pasal. Pasal itu bahasa kita jadi pasal ya, atau bagian. Bisyuruti sihatis salat.
bab tentang syarat-syarat sahnya sholat. Sudah jadi bahasa Indonesia ya. Syurut itu jama dari syartun ya. Jamannya syurut itu juga atau syarahid ya, syarat-syarat. Syurut jadi bahasa Indonesia syarat. Wa syaraitu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Syarat-syarat sholat sebelum masuk padanya ada 5. Maksudnya sebelum mendirikan sholat, sebelum melakukan sholat, 5 syarat ini harus terpenuhi. Jadi ini tidak terkait dengan pelaksanaan sholat, tapi ini adalah syarat sebelum kita melakukan sholat. Qabla dukhuli fiha, ya, sebelum kita sholat. Wasyurutu jam'u syartin, ya, syurut itu jam'u syartin. Jadi jama dari syartin atau syarat itu bisa syurut, bisa syara'id, ya, sebut dengan jama taksir kalau dalam bahasa Arab. Wa huwa lughatan, dan secara bahasa al-alama. Makna dari syurut itu secara bahasa al-alama. Ya, alama itu artinya ciri atau tanda. Ya, sudah bahasa Indonesia juga alamat. Ya, di mana alamatnya? Ya, itu dari bahasa Arab tuh alamat, artinya tanda atau ciri. Syarat itu tanda atau ciri. Wasyar'an secara istilah atau secara syariat, mata tawaqqafu sihatus shalah. Menurut syariat adalah apa yang menentukan sihatus shalah, sahnya salat, atau tawaqqafu itu yang menentukan keabsahan salat padanya. Walaisa juz'an minha, dan bukan bagiannya. Jadi bukan bagian dari salat. Terpisah antara syarat ini dengan nanti rukun yang merupakan bagian. Wa kharaja bihadzal qayd, dan keluar dari ketentuan ini ar-ruknu, rukun. Jadi sekali lagi syarat ini tidak terkait dengan rukun, artinya keluar dari ketentuan rukun. Ini ada rukun, ada syarat. Fa innahu juz'un minas salat, ya, karena rukun itu bagian dari salat. Tetapi kalau syarat tidak bagian dari sholat, tetapi menentukan sholat. Jadi ada syarat, ada rukun, bisa dipahami. Itu ya. Pertama, syaratul awal. Syarat pertama, taharatul a'dha'i minal hadath. Syarat pertama dari syarat sholat itu adalah taharatul a'dha' minal hadath. Bersihnya anggota badan dari hadas. Asgor wal akbar indal qudrah. Baik hadas kecil maupun hadas besar, ya. Indal kudrah, saat mewujudkannya, maksudnya saat akan sholat. Ketika akan sholat, sebelum kita sholat, maka sudah dipastikan terlebih dahulu kita sudah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Amma faqidut tahurain, adapun orang yang tidak faqidut tahirain, orang yang tidak mendapatkan dua alat suci, fasalatu sahihatun ma'awujubil a'dha'i alaihi, maka salatnya maksud tahurain ini adalah dua alat suci, ya. Dua alat bersuci itu alma, air dan debu, ya. Alma wa turab, air dan debu atau tanah. Kalau tidak menemukan itu, fasalatu sahihatun ma'awujubil a'dha'i alaihi, maka salatnya tetap sah. Salatnya sah, ya. Namun i'adatu alaihi, dia harus mengulangnya. Jadi pada kondisi tidak bertemu dengan air atau tidak ada debu, ya, maka dia harus mengulangnya pada saat bertemu dengan air atau debu. Walaupun sebenarnya kalau debu bisa ditemukan, ya, dimanapun. Wa at-taharatu an-najasi alladzi la yu'fa anhu fi thawbin wa badanin wa makanin. Sayadkuru musannifu hadal akhira qariban. Kemudian taharah dan at-taharatu, taharah, an-najasu, najis. Maksudnya adalah suci dari najis, gitu ya. Alladzi la yu'fa, yang tidak dimaafkan. Jadi najis itu tidak ditolerir, begitu.
eh, tidak boleh ada anhu padanya fisaubin, baik pada pakaian, wa badanin atau pada badan, wa makanin atau pada tempat. Jadi yang dimaksud suci sebelum sholat itu baik suci pakaian, badan maupun tempat kita sholat. Wasayad kurul musannif adalah akhirah qariban, dan nanti akan lebih dijelaskan eh, apa di akhir dari penjelasan ini qariban sebentar lagi. Oke, di akhir nanti ada penjelasan lagi. Wa atsani, dan yang kedua satru launil aurah, ya, menutup aurat. Satru itu menutup laun warna al aurat, aurat, menutup warna aurat. Jadi maksudnya ada kalimat warna di sini ya. Maksud daun aurat itu ya aurat yang ditentukan gitu ya. Indra qudrati walau kana syakhsun khalian fi dhulmatin, yaitu aurat yang ditentukan harus ditutup walaupun dia sholat sendiri, dia menyendiri di tempat yang sepi dalam keadaan gelap, tetap harus menutup aurat. Ada tuh ayat sasaha gitu ya, sholatnya tidak acuk misalkan, ya tetap tidak memenuhi syarat. Walaupun sholat sendiri, nggak ada yang lihat kok, dimatiin lampunya gelap sendiri, tetap harus menutup aurat dengan sempurna. Fa'in ajaza an satriha, ya, ketika dia mampu untuk menutupnya. Beda lagi kalau misalkan nggak ada sarungnya, sementara waktu sholat sudah tiba, nggak bisa menutup aurat sempurna, maka itu lain hal. Ya, ketika masih dia mampu untuk menutupnya, sekalipun dalam keadaan gelap sendiri, tetap dia harus menutup dengan sempurna. Sala'arian, ya, kalau tidak, ya tidak mampu menutup auratnya, maka dia sala'arian, maka sholat dalam keadaan telanjang, gitu ya. Wala yumi'u birruku'i wasujudi, ya, ia sholat dengan dan tidak berisyarat untuk ruku dan sujud. Ya, wala yumi'u birruku'i, tidak berisyarat dengan ruku dan sujud, bal yutimmuhuma, namun tetap melakukannya dia dengan sempurna. Wala i'adata alaihi, dan juga tidak usah mengulangnya. Wa yakunu satrul aura, kalau menutup aurat itu bilibasin tahirin, bilibasin tahirin, dengan pakaian yang bersih. Wa yajibu satruha aidan fi ghairi salati anil ayunin nas, maka tentu saja dia pun wajib menutup dari pandangan manusia. Jadi awal apa, pakaian yang dipakai itu dua, satu dia bersih, ya, bersihnya bersih dari najis yang dimaksud, yang kedua juga menutup aurat. Di apa, walau satrul aurah bilibasin yajibu satruhu aidon, walaupun bilibasin tahirin, pakaiannya bersih, tetap harus menutup auratnya. Figaris salati inda uyuninas, pada saat di luar salat dari pandangan manusia. Jadi tidak hanya bersih, tapi juga harus menutup aurat. Dan itu tidak hanya dalam sholat, di luar sholat tetap juga harus menutup aurat. Jangan sampai dilihat oleh orang lain, apalagi orang yang bukan mahramnya. Wafil khalwati fal wuqufu ala makanin tohir, atau juga di tempat yang sendiri. Ketika dia di tempat sendiri, ala makanin tohirin, di tempat yang suci, jadi di tempat yang bersih. Karena tadi selain pakaian, tempatnya pun harus bersih. Wal ilmu bidukhulil waqt. Oh, ini sambungan, maaf. Kalau langsung ke sini ya. Ini teh pertama ada garis pinggir. Nah, garis pinggir ini semestinya ini adalah apa ya? Pengantar ya. Ini saya lihatkan dulu. Ini ada pengantarnya di atas. Nah, di sini ini bab pembahasan. Saya lewatkan ini titik-titik, ternyata di bawah ada titik lain. Wa syaraitu salati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Syarat-syarat salat sebelum masuk padanya, sebelum melaksanakan salat, dan 5. Taharatul a'dha minal hadas wal najis. Nah, najasi tadi sudah kita bahas. Bersihnya anggota badan dari hadas dan najis. Wasatrul aurat bilibasin tahirin, menutup aurat dengan pakaian yang bersih. Nah, ini kalau di kitabnya, karena ini kitab
PDF ya, kalau di kitab masih biasanya ada garis dan tulisan di pinggir. Walukufu ala makanin tohirin, berhenti di tempat yang bersih. Wal ilmu, ini masih yang ketiga tadi ya. Wal ilmu bidukhulil waqt. Yang keempat syaratnya adalah masuk waktunya. Wal istiqbalul kiblat dan menghadap kiblat. Ini iklan dulu ya sampai garis. Ini tadi kita lanjutkan kalimat sampai sini. Wa fi khalwati illa lihajati min iktisali wa nahu. Jadi dalam kesendirian pun tetap kita diupayakan untuk menutup aurat. Jadi tekenging bubulu cunan walaupun nyalira. Ilali hajatin min iktisali wa nahu. Kecuali dibutuhkan seperti mandi dan sejenisnya. Masa mandi masih menutup aurat gitu ya. Kan mandi di kamar mandi sendiri, masa pakai pakaian. Nah, itu mah dibuka. Wa masatruha an nafsihi, adapun menutup ya an nafsihi dari dirinya, fala yajibu, tidak wajib. Lakin yukrahu nadoru ilaiha, akan tetapi merupakan satu hal yang dimakruhkan untuk memandangnya. Dimakruhkan untuk memandangnya. Ali bin Abi Thalib itu disebut karomah rohul wajah, katanya, mohon maaf ya, dia tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Kemaluan sendiri pun dia tidak pernah lihat, gitu ya, apalagi orang lain. Gitu. Nah, tapi sebenarnya fala yajibu, tidak wajib kita kalau sendiri mau menutupnya, ya, tetapi uh, tidak tetap dimakruhkan, ya, kalaupun karena sendiri tidak berpakaian, ya, tetap tidak boleh, gitu ya. Wa auratu dzakar ma baina suratihi wa rukbatihi. Adapun batas aurat laki-laki itu di antara suratihi, pusarnya, wa rukbatihi, dan kedua lututnya. Wa kada al amma. Ya, jadi demikian itu berlaku secara umum bagi laki-laki. Wa kada al amma. Demikian juga kalau seorang budak. Ya, amma ini budak atau abdun sama ya. Seorang budak. Kalau amma itu biasanya budak wanita. Kalau budak laki-laki, abdun, budak wanita, amma. Kalau amma tuh. Wa aratu hurratin fis salat ma siwa waziha wa kafaiha dhahran wa batanan ila ku'ain. Ya, kemudian uh, aurat wanita, auratul hurrah, ya, orang wanita yang merdeka. Hurrah itu, kalau laki-laki hurun, perempuan hurrah, yang merdeka, seorang wanita yang merdeka, bukan amah, budak, ya, bahasa saya, wanita yang merdeka dalam sholatnya masiwa waziha wakafaiha. Jadi semua anggota tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Dohron wabatnan, bagian dalam maupun bagian luar. Jadi kita sering menerjemahkan telapak tangan, tapi sebenarnya bukan telapak ya, tapi sebatas pergelangan tangan karena dohron wabatinan, bagian punggung tangan dan bagian dalam tangan ya. Jadi bagian ini dan ini kan, ini batasnya pergelangan. Kalau telapak saja pengertiannya ini sebenarnya. Ini telapak tangan, ini punggung tangan. Jadi sebatas pergelangan tangan. Ila kuain, ya, jadi pergelangan tangan atau apa, telapak tangan ini sampai kuain. Kuain itu ini pergelangan tangan. Wa ma auratu hurrati kharijas shalah, adapun aurat perempuan atau wanita yang merdeka kharijas shalah, di luar salat, fajami'u badaniha, maka seluruh badannya, wa auratu fi khalwati kadzakar, dan auratnya, seluruh tubuhnya dan auratnya saat sendiri, seluruh badannya seperti titik ya, koma wa auratuha fi khulwatir kadzakar, dan auratnya pada saat dia sendiri seperti laki-laki. Jadi kalau wanita dia sendiri seperti laki-laki, auratnya mana? Sebatas pusar sampai lutut. Kalau dia sendiri. Tapi kalau ada orang lain yang bukan muslimnya, seluruh badannya. Ya, ini saya tidak tahu mazhabnya kemana penulis Fathul Qorib ini, tapi kalau seluruh badan berarti masuk kepada mereka yang bercadar, kecuali dibuka telapak tangan dan mukanya ketika sholat atau ketika dia berihram, begitu. Berikutnya, jadi satu apa?
Satu, Suci dari hadas. suci dari hadas. Dua, Suci dari najis. suci dari najis. Tiga, Tempat yang suci. menutup aurat. Ya. Wal auratu lugatan. Aurat secara bahasa an-naqsu. Jadi aurat itu secara bahasa artinya eh, maaf tadi yang ketiga adalah suci ya. Tahur al-waqufu ala makani tahir. Yang ketiga berada suci di tempat ya. Kemudian yang keempat al-aurah di penjelasan tentang aurat. Aurat lugatan secara bahasa an-naqsu. Ya, aurat secara bahasa berarti kekurangan, nakis ya. Ya, naqsu, nakis itu artinya kurang. Waktu laku syar'an kekurangan, waktu laku syar'an dan menurut syariat alama yajibu satruhu. Apa-apa yang wajib untuk ditutupnya. Wa huwa muraduhuna yang dimaksud di sini adalah wa alama yahrumu nadoruhu. Apa yang haram untuk dilihatnya. Wadakarul ashabu fi kitabin nikah dan nanti akan dijelaskan secara rinci dalam bab nikah ya itu ada bab nikah masih jauh kelihatannya karena bab salat masih panjang juga ya nanti bab nikah ada penjelasan lebih lengkap tentang bab aurat ini. Wasalisu ketentuan yang ketiga tentang uh, syarat salat ini adalah al-wuqufu ala makanin tahir. Oh, ini masih bagian tentang bersih tadi ya, suci pakaian, kemudian suci badan dan suci tempat ya. Wal wuqufu ala makanin tahir. Ya, yang ketiga ini adalah suci ataupun berdiri di tempat yang bersih. Fala tasir salatu syahsin yulaki ba'da badani aw libasi najasatun. Tidak sah seseorang itu sholat yang ada padanya atau sebagian badannya atau pakaiannya itu najis. Piqyam au qu'ud, baik dalam keadaan berdiri atau duduk. Au ruku au sujud atau dalam keadaan ruku dan sujud. Ya, berarti ini termasuk bagian yang berikutnya ya tempat harus suci. Warabi' ketentuan yang keempat adalah al-ilmu bidukhulil waqt. Syarat yang keempat. Syarat yang keempat adalah mengetahui masuknya waktu. Au dhannu dukhuli bil istihad. Atau perkiraan masuk dengan istihad. Ya, nggak ada jam, nggak ada kompas dan sebagainya. Nggak dengar azan. Kira-kira udah masuk nih waktunya. Itu masih boleh ya. Yang utama tentu ahli ilmu bidukhulil waktu yakin dan tahu waktunya sudah masuk. Dan sekarang agak sulit kecil kemungkinan untuk tidak tahu gitu ya. Di handphone ada jamnya, di tangan ada alarmnya. Kemudian masjid juga apalagi di kita banyak bisa terdengar azan di mana-mana. Falau salat bi ghairi dzalika lam tasihu salatu wa in sadaqal waqti. Maka kalaulah salat tanpa hal itu, tanpa mengetahui waktunya gitu ya, tanpa tahu waktunya lam tasihu maka tidak sah salatnya. Wa in sadaqal waqt ya meskipun secara kebetulan in sadaqal waqt ya waktunya itu kebetulan saja. Jadi memang harus yakin dan tahu. Itu diutamakan demikian. Terakhir yang kelima wal khamisu istiqbalul kiblat. Syarat kelima adalah menghadap kiblat. Ayat al-Ka'bah atau menghadap Ka'bah. Wasimat kiblat dinamai kiblat li anal musalli yuqabiluha. Ya, disebut kiblat karena orang yang sholat menghadapnya. Wa Ka'batan dan Ka'bah lirtifaiha menunjukkan kepada ketinggiannya. Ya, artinya tempat yang mulia yang dijadikan kiblat. Wal istiqbaluha bis sadri syartun liman qadara alaihi. Menghadap kiblat dengan dada bis sadri dengan dada syartun liman qadara alaihi. Syarat sah bagi orang yang mampu melakukannya. Wastasna al-musannifu min dalika dan
penulis mengecualikan tentang hal itu, wa yajuju tarkul kiblat fi halatain, dan bolehnya meninggalkan kiblat atau tidak berkiblat pada dua hal. Fi syiddatil khauf, pada saat kondisi yang sangat takut. Kita mengenal ada sholat khauf, saat dalam keadaan perang. Itu mungkin kiblatnya tidak jelas dan sambil perang, tidak apa-apa. Wa fi nafilati fis safari ala rahilah, atau pada sholat sunat ketika melakukan perjalanan jauh. Demikian sampai sini dulu ya, karena waktunya sudah lebih 1 menit. Jadi dari Pak Dedi tidak boleh lebih karena banyak yang protes. Kenapa lebih dari 30 menit? Kalau saya on time lebih 1 menit. Jadi saya mudah-mudahan saja ya. Karena ternyata laptop saya sudah warning baterai sudah 10%, sementara casanya ketinggalan kemarin di Lembang. Jadi yang bertanya silakan chat, ditulis, nanti dirangkum dulu, sebutkan nama dan alamat ya, maksudnya kan unitnya, tetap dapat penilaian. Jadi di chat dulu. Jadi pekan depan besok langsung menjawab pertanyaan dulu sebelum melanjutkan. Mohon maaf sekali lagi karena sudah lewat 2 menit, saya akan akhiri dan eh, baterai laptop sudah sekarat ini ya. sudah sudah 5 watt, jadi mohon maaf, belum datang yang mau mengantar casnya, mau datang jam 4, sekarang sudah 4.32, belum datang juga, mungkin masih di perjalanan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ustadz Lutfi sebagai pembawa acara. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik rekan-rekan semua, alhamdulillah ya untuk tadi yang disampaikan Ustadz Mulyadi, bahwasanya waktu sudah menunjukkan jam 16.33 ya, karena mungkin eh, jasanya juga tertinggal ya. Jadi untuk pertanyaan, mohon maaf ya Ustadz Gilang, tadi Ustazah Ela dan tadi Ustadz Agus Mubarak juga ya yang sudah mengacungkan tangannya. Silakan ya rekan-rekan semua yang bertanya bisa langsung di chat saja ya di grup yang sudah ada grup Ustadz Mulyadinya di sana ya, sehingga nanti ada pertanyaan-pertanyaan, sebutkan namanya dari mana, unitnya ya, dan disampaikan pertanyaannya. Seperti itu mungkin Ustadz ya. Karena waktu Ya, juga ya. Karena Pak Deddy sudah senyum-senyum saja Ustaz. hari ini sudah senyum-senyum lihat jam, udah Iya, 3 menit. iya ini kayaknya pengen pulang juga Ustaz. Ya baik, alhamdulillah ya rekan-rekan semua. Eh, Mungkin diakhiri saja atau ada kesimpulan Ustaz sebelum Ya, berakhirnya. ini belum selesai, jadi Ya. kesimpulannya selanjutnya ya. Oh ya baik. Si kalau di kitabnya masih 2 paragraf lagi, tapi udah mau selesai sih sebenarnya. Tapi kesimpulannya adalah kalau kita bicara rukun ya, saya kira ngulang karena dari kecil kita belajar tentang rukun sholat, tentang syarat sholat, terakatan sholat gitu ya. Nah, tentang bicara syarat hari ini, saya ulang sebagai kesimpulan, syarat itu sholat qabla dukhuli fi khamsatu asya. Ya, ada syarat sah sholat sebelum masuk ke dalamnya, sebelum melakukan sholat ada 5. Taharatul a'dha minal hadasil najas, minal hadasi wan najisi ya. Yang pertama adalah bersihnya anggota badan dari hadas dan najis. Wasatrul aurah bilibasin tahirin. Yang kedua adalah bersihnya, maaf, tertutupnya aurat dengan pakaian yang bersih. Wa wuqufu ala makanin tahir, dan berhenti di tempat atau salat dilakukan di tempat yang suci juga. Wal ilmu biduhulil waqt. Yang keempat adalah masuknya waktu salat, dan yang kelima istiqbalul kiblat, um, menghadap kiblat. Jadi itu 5 syarat sahnya sholat, gitu ya. 5 syarat sahnya sholat. Sementara hari ini itu dulu. Nanti kita akan membahas setelah syarat itu masuk rukun. Nanti rukun akan agak banyak ya dibahas secara detail satu persatu. Sebenarnya kalau menyimak MG pagi, rukun sudah saya selesaikan di kitab Fiqhus Sunnah. Sedang masuk kepada sunnah-sunnah dalam sholat. Sudah mau selesai karena sudah tinggal bacaan doa dalam tahiyat dan salam. Tinggal 2 seri lagi. Tapi karena ini kitabnya beda, ya kita menyesuaikan dengan kitab ini. Jadi disesuaikan pembahasannya, Bro.
Terima kasih. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, rekan-rekan semua sekali lagi ya silakan untuk pertanyaannya langsung di chat saja di grup yang sudah ada Ustadz Mulyadinya. Sebutkan namanya, unitnya dari mana gitu ya. Baik, mungkin kita akhiri saja dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa Subhanallah. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz Mulyadi dan rekan-rekan semua. Walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, sami-sami nuhun. Waalaikumsalam.